Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuat video cara pengoperasian mesin CNC router maupun plasma ataupun milling. Sebenarnya sama aja untuk cara menghidupkannya dan cara pengoperasiannya. Beda di cara setting file dan kalibrasi titik nol aja. Oke teman-teman, ini khusus untuk mesin CNC dari CAD Group ya. CNC router, ini ada CNC plasma. Nah, kebetulan kita lagi di tempat konsumen kita. Jadi untuk langkah pertama pastikan ya untuk instalasi listriknya itu harus ada groundingnya. Ini grounding untuk controller itu bisa diambil dari PLN. Ini pakai yang 3 kabel kayak gini karena ini jalur grounding nih. Nah, kalau untuk frame itu bisa di grounding terpisah ya. Dengan ini bisa pakai rod tembaga yang 2 meter dalamnya, itu bisa di grounding. Apalagi untuk plasma itu groundingnya benar-benar harus ketat ya. Kalau untuk controller ini itu groundingnya bisa dari PLN untuk controller. Nah, untuk inverter itu bisa disatukan dengan rangka ini, bisa disatukan dengan rangka ini. Nanti groundingnya harus terpisah, minimal jaraknya 6 meter ya kalau untuk plasma nih grounding, sama seperti router juga seperti itu untuk safety kita. Untuk wiringnya ini bisa diikuti, di sini ada keterangannya di tiap kabelnya. Ini pun juga sama, di panelnya ada keterangannya. Nah, intinya ini X, Y, Z, A, X aksis, Y aksis, Z aksis. Untuk A yang ini slave ke yang Y ya, jadi ini sama nih A atau Y. Kalau untuk milling cuma 3 aja. Yang plasma juga sama. Terus ada di sini itu limit X, limit Y sama limit Z. Ini spindle. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama. Cuma di sini ada penambahan untuk koneksi THC-nya ya. Ini controller THC-nya. Ini tak taruh bawah dulu. Jadi untuk pengoperasiannya, setelah terhubung semua dan pastikan nih kabel LPT ini koneksi dari panel controller itu benar-benar terhubung ya, terkoneksi dengan CPU komputer controllernya. Nah, sebelum kalian menghidupkan box panel ini, panel controller ini, yang pertama harus dihidupkan itu adalah komputernya. Komputernya harus dihidupkan pertama, terus keduanya baru panel controller. Begitupun dengan plasma. Untuk plasma itu sama komputer dulu, terus ke panel, baru ke inverter. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk CNC laser nanti ya, setelah kita hidupkan komputer baru kita ke panelnya. Nah, kita hidupkan dulu dan menekan tombol on off dari CPU nya ya. Ini keadaan tadi setelah di setting ini, mounting ini dikencengin. Kita tunggu dulu sampai ke tampilan desktopnya. Kalau udah nyampe tampilan desktopnya, nanti kita tinggal buka aplikasi CNC nya, CNC routernya atau CNC plasmanya pakai Mactria ini. Jangan dulu dihidupkan ininya ya, box panelnya jangan dulu dihidupkan. Ini kita bisa menggunakan mouse ini, keyboard ini ya. Kita buka aplikasinya, double klik, tunggu loading dulu. Loading. Nah, jangan diapa-apakan dulu ya, pastikan ini tombol resetnya berkedip, tombol reset ini berkedip, dan jangan diklik dulu. Setelah kondisi seperti ini, yang plasma pun sama seperti itu. Setelah kondisi seperti ini, kita hidupkan panel controllernya dulu. Di belakang ada switch on off gini dekat sumber ini, colokan ini, konektor ini. Kita on kan, akan menyala. Nah, terus kita putar ke kanan toggle switch ini untuk menghidupkan panel controllernya dengan indikator warna kuning ataupun warna merah. Ada 2 ya. Terus kita putar emergency stop ini ke kanan untuk menghidupkan mesin ini dalam posisi idle ya.
Nah ini kan nyala warna hijau ya. Terus kipasnya pun akan berputar. Ini kondisi mesin dalam keadaan idle, jadi belum bisa digerakkan. Kenapa? Karena tombol resetnya itu masih berkedip. Nah kita baru bisa menekan tombol reset kalau udah panel controllernya nyala. Nah ini mesin baru bisa dihidupkan, dan pastikan tombol indikator tombol yang jog on off ini warna hijau ya, karena kalau nggak nyala ini atau nggak nyala warna hijau itu nggak bisa digerakkan mesinnya. Pastikan ini nyala. Untuk defaultnya itu ini pasti nyala nih. Ini untuk mengatasi kalau teman-teman misalkan ini saya sudah mengikuti arahannya tapi kok nggak bisa digerakkan gitu. Nah pastikan ini cek dulu nih. Nah untuk mengarahkannya di panah ini, kalau kita gerakan ke kanan mesin akan ke kanan. Ini sumbu X aksis. Untuk joggingnya atau menggerakannya itu tombol kanan untuk X plus, tombol kiri untuk X min. Kalau yang tombol atas ini untuk Y plus. Ke belakang ini Y min. Nah untuk peg up itu Z plus. Ini Z plus. Kalau untuk peg down itu Z min. Nah kita bisa lihat di sini ada, kalau kita tekan ke kanan maka nilai yang X ini akan bertambah plusnya. Kalau ke kiri dia akan berkurang. Semakin ke kiri dia nilainya akan semakin min. Begitupun dengan Y plus min. Ini untuk peg up ini plus, untuk peg down ini Z. Jadi koordinat seperti itu ya. Nah setelah dihidupkan kita coba dikit arahkan. Yang penting terlihat bahwa mesin itu bergerak, semua sumbu eksisnya ya. Kalau emang dirasakan semua bergerak, baru kita harus men-setting atau menolkan koordinat mesinnya dengan cara ref al home. Nah indikator mesin belum tersetting titik nolnya atau mesin koordinatnya ini akan berwarna merah semuanya. Maka kita akan klik ref al home agar ini warna hijau semuanya dan koordinat mesin atau titik nol mesin itu tersetting. Kita tinggal klik ref al home, maka mesin akan bergerak naik ke atas. Oke teman-teman, maaf kita lanjut ya. Tadi ada konektor yang belum kencang masangnya, jadi lanjut. Nah kita harus men-setting titik nol koordinat mesinnya dengan cara kita ref al home aja nih teman-teman. Kita arahkan kursornya ke ref al home, kemudian klik. Nah otomatis mesin akan setting sendiri ya. Ini nah untuk Z nya sudah tersetting, dia akan berubah menjadi hijau. Y nya juga, ini X nya lagi berjalan. Nah jadi kalau udah warna hijau kayak gini, ini menandakan bahwa koordinat mesinnya sudah tersetting atau koordinatnya sudah tersetting nol ya. Ketika kita klik di sini, kalau kita mau melihat ini mesin koordinat, nah maka dia akan nol semuanya. Nah kalau kita klik ini terus ada nyala merah seperti ini, berarti display di sini itu menandakan koordinat dari mesinnya, sumbu X, Y, Z nya. Kalau kita klik lagi, nah ini koordinat material. Nah ini belum kita setting ya. Ini saya coba taruh untuk material yang mau di cutting itu seperti ini. Ditaruh di area kerjanya di sini ya. Nah gimana caranya untuk men-setting titik nol media kerja? Jadi mesin ini harus kita arahkan. Untuk mengarahkannya seperti biasa, ini kita arahkan ke kanan, mesinnya biar jalan ke kanan.
maju. Nah ini tergantung settingan filenya ya teman-teman. Tadi teman-teman di filenya di setting awal pengerjaan itu, awal mulai pengerjaan itu di sudut bawah kiri atau sudut kiri atas, kanan atas, atau kanan bawah, atau di tengah juga bisa teman-teman. Nanti itu settingan filenya tergantung teman-teman menggunakan aplikasi apa ya. Kalau kita menggunakan Aspire. Nah karena saya sudah buat filenya, nih saya setting titik nolnya itu di kiri bawah ya. Nah kita harus men-setting X-Y nya dulu nih, misalnya segini nih, ini posisinya segini. Nah kita baru klik nih, arahkan kursornya ke 0x, kita klik, dia akan menjadi 0, 0y akan menjadi 0. Nah 0 ini settingan awal mulai pengerjaan. Nah untuk Z ini si mata ininya, mata cuttingnya atau mata cutting dari spindle-nya ini harus menyentuh permukaan nih, harus benar-benar menyentuh halus ya. Toleransinya bisa selembar kertas. Ini kita setting, turunkan ke bawah, turunkan ke bawah sampai menyentuh permukaan. Sebentar. Nah ini udah menyentuh permukaan ya teman-teman. Toleransinya 1 lembar kertas saja. Ini udah rata dengan permukaan, baru kita setting. Nah, klik 0Z nya. Nah otomatis dia akan tersetting nih X, Y, Z nya. Nah kita naikkan dulu untuk safety nya. Kalau kita ingin mengetahui titik 0 yang kita setting, kita tinggal klik go to 0 aja. Nah otomatis mesin standby di koordinat 0 material ya, media kerja ya, karena kita udah setting. Nah kalau kita pengen tahu jarak dari titik 0 mesin ke titik 0 material kerja, tinggal klik aja nih mesin koordinat, maka jaraknya segini, 570 mili atau 57 cm. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau ini jarak dari titik 0 mesin, koordinat mesin ke titik 0 area kerja. Nah ini titik 0 material kerja ya yang akan kita eksekusi. Untuk safety nya, ketika kita sudah menolkan semuanya, kita naikkan dulu nih Z axis nya. Takutnya kan kepencet kegerak nanti patah matanya. Kita naikkan dulu sampai dia tidak menyentuh lagi. Nah untuk memasukkan filenya, kita tinggal load G-code aja di sini nih. Arahkan kursornya ke load G-code, pilih filenya. Ini karena saya sudah membuat filenya sebentar, ada di flash disk. Kita colokkan dulu flash disknya. Oke teman-teman, kita ulangin lagi. Kita load G-code, kemudian arahkan ke direktori ya, file yang disimpannya. Ini contohnya. Tunggu sampai G-code-nya terload. Nah ini sudah masuk file G-code-nya. Nah khusus untuk mesin router dan mesin milling yang menggunakan spindle water cooling, itu sebelum memulai pengerjaan atau menyalakan spindle harus dinyalakan dulu pompa water coolingnya ya, pompa pendinginnya. Ini contohnya di sini. Pastikan menyala ya teman-teman. Ini nyala. Nah, bisa dilihat ini nyala, sirkulasi airnya berarti nyala. Ini pastikan ya nyala dulu ya teman-teman. Jadi urutannya, hidupkan komputer, hidupkan panel controller, baru hidupkan pompanya. Nah kalau oke, di sini teman-teman saya ingin kasih tahu dulu untuk toolsnya atau menu-menunya. Di sini ada tampilan feed rate. Feed rate ini untuk mengatur kecepatan pada saat cutting. Nah kecepatan standarnya itu menyesuaikan settingan filenya. Ini ada di 100% feed rate nya, kecepatannya.
Jadi kita hanya bisa menurunkan kecepatan nih. Misal terlalu cepat kita turunkan. Tapi misalnya kalau settingan filenya lambat kita naikkan, itu nggak bisa. Nah, jadi kita bisa turunkan. Nah, kalau spindle di sini ini untuk on off spindle. Nah, untuk on off ini untuk menyalakan ini. Nah, kalau di sini ada RPM nih. Jadi RPM-nya bisa diatur. Teman-teman bisa atur di pada saat setting filenya. Contoh ini saya isi 24.000 karena maksimalnya 24.000. Nah, ketika kita klik on, maka spindle akan nyala. Ini spindle nyala sampai mentok 24.000. Nah, indikator di inverternya pun dia akan bertambah terus sampai 400 Hz. Karena spindle ini bekerja di 400 Hz untuk dapat 24.000 RPM. Nah, kita bisa turunkan. Kita bisa turunkan dengan cara, nah ini kan 16.000 RPM, atau di sini dimainkan. Nah, dia maksimalnya segini. Nah, ini bisa disetting di filenya nanti. Oke, kalau teman-teman sudah mengerti semuanya. Nah, saran saya sebelum kita klik cycle start ini cycle start untuk memulai pengerjaan. Kalau feed hold ini untuk kayak pause kayak gitu ya, kayak jeda. Kalau stop all ini untuk memberhentikan semua pengerjaan. Kalau reset ini kayak abort gitu, kayak untuk memaksa berhenti gitu kalau error. Sama seperti ketika kita mengklik tombol emergency. Ketika kita klik tombol emergency, maka mesin akan berhenti total. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita coba mulai untuk pengerjaan ini. Nah, sebelum kita klik cycle start, saran saya lebih baik kita menyalakan spindle-nya terlebih dahulu. Jadi kita harus isi dulu nih. Kalau kita nggak isi ininya, spindle speednya, maka spindle nggak bakal nyala kalau kita klik on gitu. Spindle clockwise F5 ini ketika kita klik, kalau ininya kosong, ini nggak bakal nyala spindle-nya. Karena ini settingannya PWM ya. Nah, kita nyalakan dulu spindle-nya dengan menekan F5 atau klik langsung di sini, spindle clockwise F5 di sini. Ini saya nyalakan F5. Kenapa saya sarankan nyala dulu spindle-nya? Karena ini ada timingnya sampai dia mentok RPM 24.000. Ya, untuk safety-nya seperti itu. Ya, saya coba start. Nah, kita bisa atur kecepatannya di sini. Kita bisa turunkan kecepatannya. Kalau emang terlalu cepat, nah taruh kita di 70 ya. Ini cutting akrilik ya, akrilik putih susu dengan ketebalan 5 mili. Ini 2 kali cutting ya, dengan ukuran mata 2 mili. Ini mata cuttingnya 2 mili nih teman-teman. Tapi ini udah ke cutting. Nah, ini udah ke cutting ya. Ini bisa jadi tadi terlalu dalam ya settingannya. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan settingan filenya. Nah, teman-teman sambil pantau kira-kira, oh ini terlalu cepat nih, teman-teman bisa turunkan feed rate-nya. Misalkan di setting di 50. Nah, ini kalau kita lihat, ini sebagai acuan nih, feed rate-nya kita main di 1000 untuk settingan filenya. Tapi kita turunkan 50% jadi 500. Nah, ini nanti bisa jadi acuan teman-teman ketika memotong akrilik dengan tebal segini. Oh, ternyata 1000 kecepatan bisa dimain di 500. Jadi teman-teman gak usah menurunkan speednya gitu. Jadi seperti itu teman-teman, untuk pengoperasian mesin CNC router dari CAD Group.
Nah untuk plasma sendiri juga sama, untuk menghidupkannya pun sama. Jadi urutannya kalau untuk plasma, komputer dulu, panel, baru inverter. Nah kalau untuk router, komputer dulu, panel, baru pompa air ya nyalain ya. Nanti kita cara mematikannya juga akan saya kasih tahu seperti apa baiknya gitu kan. Yang gede J kalinya letik kabupaten. Oke teman-teman, kita lanjut, kita percepat aja ya videonya. Untuk cara mematikannya, kita close dulu G-code-nya. Nah kita klik rival home lagi agar posisi mesin itu kembali ke ujung sini ya, kembali ke pojok. Kita klik rival home dulu. Ini posisinya takut nyangkut tadi, sebelah sini aja. Kita klik rival home dulu, rival home sebelum mematikan. Nah kalau posisi mesin udah kembali ke titik 0, baru teman-teman matikan dulu panel kontrolernya dengan menekan emergency stop ini. Kipas akan mati, indikator resetnya pun menyala. Kemudian kita off kan dulu toggle-nya ke kiri sampai mati. Kita matikan ininya. Nah setelah semuanya dimatikan panelnya, kita close aplikasinya seperti biasa. Close, ini klik yes. Nah nanti biasanya ada beberapa kejadian muncul notice Victor save, klik aja yes ya. Nah setelah itu kita shutdown aja seperti biasa. Kita shutdown, terus kita matikan untuk keyboardnya ini. Ini bisa dicas ya, dicas menggunakan micro:bit. Kita ada di sini juga ada switch on off, matikan aja. Jadi seperti itu teman-teman cara mematikan mesinnya. Setelah ini mati semuanya, baru kita matikan pompanya. Nah kenapa pompanya harus di belakang untuk spindle yang water cooling? Karena kita biarkan dulu sebentar biar ada sirkulasi, biar ini dingin dulu spindlenya, baru kita cabut. Nah untuk pengoperasian plasma juga sama seperti itu. Jadi untuk router yang pertama harus dihidupkan itu komputernya, kemudian panelnya, baru ke pompanya. Nah kalau plasma itu sama juga, komputer, panel, baru inverternya. Untuk mematikannya kebalikannya, inverter dulu, panel, baru komputernya. Nah untuk pengoperasian mesin CNC router, milling, dan plasma itu sama aja, karena emang kita menggunakan program yang sama, program Mac3. Nah cuman untuk bedanya aja di settingan file aja. Nah kalau plasma itu menggunakan aplikasi Sitcam untuk setting filenya, kalau router dan milling itu menggunakan Aspire. Jadi kita menggunakan Aspire, tapi aplikasi-aplikasi yang support dengan Mac3 itu bisa seperti Fusion 360, Artcam, terus Cam Processor, dan yang lain-lain itu bisa. Jadi sama aja ya teman-teman untuk penggunaannya, untuk pengoperasiannya, untuk cara setting titik 0 materialnya itu sama aja. Nah untuk milling khususnya dia ada tambahan safety door-nya. Jadi mesin tidak akan bekerja kalau pintu safety-nya atau tutupnya, covernya itu tertutup, karena ada switch safety-nya di pintunya gitu.
Paling itu aja teman-teman untuk video sekarang. Nanti saya akan membuatkan video tutorial untuk setting file plasma menggunakan Sitcam dan setting file atau bikin cam prosesor, bikin cam di aplikasi Aspire. Nah, untuk setting Aspire-nya nanti di video selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di WA aja. Terus nanti saya buatkan juga untuk troubleshootnya ya, seperti misalkan ini nggak bisa ke ref all home atau ke setting titik nol karena switchnya tidak membaca, itu apa aja yang harus di trace, itu kita buatkan nanti satu-satu. Jadi beberapa trouble dan beberapa untuk maintenance-nya kita buatkan juga ya. Untuk sementara videonya sampai sini dulu untuk pengoperasian mesin CNC dari CAD Group. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.